warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Kembali kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8 bersama saya Siti Aminah SPDI. Agar pembelajaran kita hari ini bisa lebih dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Dan seperti biasanya, kita akan kembali melakukan literasi Al-Quran dengan membaca surah Ali Imran ayat 164. Ibu akan memandu, sementara anak-anakku di rumah bisa mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Baik anak-anakku sekalian, adapun materi yang akan kita bahas hari ini yaitu bab 8, meneladani sifat-sifat mulia para rasul Allah Subhanahu wa taala. Setelah pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan tugas Rasul Allah. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat Rasul Allah. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan nama dan Rasul Allah. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan Rasul Ulul Azmi. Dan yang keenam, siswa dapat menjelaskan hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Pengertian iman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul berarti mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih dan mengutus beberapa orang pilihan sebagai Rasul. Mereka menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Adapun tugas para Rasul, yang pertama, sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, yakni mengesahkan Allah dan meluruskan kembali ajaran tauhid yang sesat di kalangan kaumnya. Yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapat balasan kebaikan di surga. Yang ketiga, sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar, berbuat kejahatan, maksiat dan menganiaya akan mendapatkan balasan di neraka. Dan yang keempat, membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Rasul mempunyai sifat wajib dan sifat mustahil. Sifat wajib adalah sifat yang pasti dimiliki oleh para rasul, sementara sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para rasul. Di antara sifat wajib yang harus dimiliki oleh para rasul diantaranya sidik, artinya benar. Yang kedua, amanah atau dapat dipercaya. 3, tabligh atau menyampaikan, dan yang keempat adalah fatonah atau cerdas. Sementara sifat mustahil Rasul yaitu kizib artinya dusta, kitman artinya menyembunyikan, khianat artinya penipu atau tidak dapat dipercaya, dan baladah artinya
bodoh. Anak-anakku sekalian, selain sifat wajib dan mustahil, Rasul juga mempunyai sifat jaiz, yaitu sifat yang boleh ada pada Rasul sebagaimana manusia biasa, seperti makan, minum, tidur, haus, lapar, kantuk, dan lain-lain. Sebagai umat Islam, kita wajib mengimani seluruh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jumlahnya ada 25, yaitu Nabi Adam alaihi salam, Nabi Idris alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Hud alaihi salam, Nabi Soleh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Ishak alaihi salam, Nabi Yakub alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Ayub alaihi salam, Nabi Syuaib alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, Nabi Zulkifli alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Yunus alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara nabi dan rasul yang terdiri dari 25, ada yang tergolong ulul azmi. Apakah yang dimaksud dengan ulul azmi? Ulul azmi adalah gelar yang diberikan kepada para rasul pembawa syariat yang dalam menjalankan tugasnya senantiasa sabar dan teguh hati dalam menghadapi cobaan. Adapun nabi yang mendapat gelar ulul azmi ada 5, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah beriman kepada Rasul Allah. 1. Meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Selalu mengerjakan dan mengamalkan apa yang telah dicontohkan oleh para rasul. 3. Menjadikan para rasul sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Dan 4. Kita selalu patuh dan taat dalam menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Baik anak-anak, demikian tadi materi yang telah Ibu bawakan. Sekarang waktunya untuk mengerjakan tugas. Tugas yang pertama, jelaskan pengertian iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Yang kedua, tuliskan nama-nama Rasul yang tergolong ulul azmi. Nah, anak-anakku, selamat bekerja di rumah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Marilah kita menutup pembelajaran ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.